Halo Sobat Ekonomi, pernahkah kalian memikirkan bagaimana caranya kopi dari Indonesia bisa dinikmati di Eropa? Atau mengapa kita bisa membeli smartphone dari Korea? Jawabannya ada pada satu konsep dasar, yaitu perdagangan internasional. Tapi, seberapa pentingkah perdagangan antar negara ini? Apakah ia benar-benar penyelamat perekonomian global, atau justru menjadi biang masalah baru? Selamat datang di video pembelajaran ini. Dalam 5 menit ke depan, kita akan membedah mana sisi terang dan sisi gelap dari perdagangan internasional. Siap? Mari kita mulai. Secara sederhana, perdagangan internasional adalah pertukaran barang dan jasa antar dua negara atau lebih. Aktivitas ini terjadi karena adanya perbedaan antar negara. Perbedaannya apa saja? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Dan yang kedua, kemampuan teknologi dan produksi, atau sering kita sebut dengan keunggulan komparatif atau absolut. Negara A lebih efisien memproduksi baju, sedangkan negara B lebih efisien memproduksi mobil. Logisnya, perbedaan ini harus saling bertukar, kan? Untuk itu adalah prinsip dasar dari perdagangan internasional. Mari kita lihat mengapa perdagangan internasional sering disebut dengan penyelamat. Yang pertama, meningkatkan kemakmuran atau devisa dan GDP. Ketika suatu negara mengekspor, ia menerima mata uang asing atau devisa. Devisa ini bisa kita gunakan untuk membiayai pembangunan. Secara makro, perdagangan mendorong efisiensi global yang pada akhirnya meningkatkan gross domestic bruto atau GDP. Yang kedua, pilihan konsumsi lebih luas. Tanpa impor, mungkin kita tidak akan bisa mencicipi buah-buahan dari negara-negara subtropis atau menikmati teknologi terbaru. Perdagangan memberi kita variasi produk yang lebih kaya. Yang ketiga, transfer teknologi dan pengetahuan. Ketika kita berinteraksi dagang, kita juga mengadopsi teknologi dan cara kerja yang lebih modern dari negara lain. Ini mempercepat inovasi domestik. Dan yang terakhir, mempererat hubungan diplomatik. Perdagangan yang stabil seringkali menjadi dasar bagi hubungan politik dan keamanan yang lebih baik antar negara. Jelas, bagi banyak negara, perdagangan internasional adalah mesin pertumbuhan ekonomi yang krusial. Namun, perdagangan internasional bukan tanpa celah. Ia juga dapat menjadi masalah besar jika tidak dikelola dengan baik. Yang pertama, adanya ancaman bagi industri domestik. Ketika barang impor jauh lebih murah dan berkualitas, industri kecil di dalam negara bisa kalah bersaing dan akhirnya bangkrut. Ini menyebabkan PHK massal dan pengangguran. Yang kedua, ketergantungan negara. Negara yang terlalu fokus pada suatu komoditas ekspor, misalnya minyak, menjadi sangat rentan terhadap gejolak harga di pasar global. Ketergantungan ini beresiko. Yang ketiga, isu lingkungan dan sosial. Peningkatan produk untuk ekspor seringkali mengabaikan standar lingkungan, memicu polusi. Selain itu, ada kekhawatiran tentang standar kerja yang rendah di negara-negara berkembang demi mencapai harga yang kompetitif. Dan yang keempat, kesenjangan kekayaan. Umumnya, manfaat perdagangan lebih banyak dirasakan oleh segelintir koperasi besar, yang justru memperlebar kesenjangan ekonomi antar kelas di dalam negeri. Jadi, apakah perdagangan internasional itu penyelamat atau masalah besar? Jawabannya keduanya. Perdagangan internasional seperti pedang bermata dua. Ia adalah penyelamat yang membuka peluang, menekan harga, dan memicu inovasi. Namun, ia juga masalah besar yang harus diawasi ketat, karena dapat merusak industri lokal, lingkungan, dan memperlebar ketidaksetaraan. Lalu, apa yang harus dilakukan? Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang seimbang, seperti proteksi selektif untuk industri baru, pengembangan sumber daya manusia agar lebih kompetitif, dan penegakan standar lingkungan buruh yang ketat. Sebagai contoh, Indonesia adalah eksportir besar nikel dan produk kelapa sawit. Di satu sisi, ini adalah devisa, di sisi lain kita harus memastikan pengelolaan lingkungan dan kesejahteraan petani terpenuhi. Tugas kita sebagai generasi penerus adalah tidak menolak perdagangan, tetapi memastikan perdagangan internasional kita adil, berkelanjutan, dan benar-benar bermanfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak. Menurut kalian, apa solusi terbaik bagi Indonesia untuk menghadapi tantangan perdagangan global ini? Tulis jawabannya di kolom komentar di bawah ya.
Terima kasih atas kesempatannya. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya.